Perjanjian kerjasama untuk program sertifikasi penyehat atau PSP antara Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Sekolah Herbal Muslim LPKSAM dengan Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) pada hari ini Rebo tanggal 30 bulan Juni tahun 2021 di Mojokerto. Kami yang pertama kali ini mengadakan perjanjian kerjasama untuk program sertifikasi penyehat atau PSP, selanjutnya disingkat dengan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Yang kami hormati segenap narasumber pada malam hari ini, kita bersama-sama dengan segenap pengurus Yayasan JRA Pusat. Saya sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat pemirsa JRA Official se-Nusantara. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan satu misi daripada JRA yang barusan saja kita lakukan, yaitu MOU antara JRA dengan LPKSAM. Perlu kami sampaikan sebagai mukadimah, ini yang saya ketahui selama ini, karena profesi saya di sini, saya sebagai divisi hukum Yayasan JRA. Yang saya ketahui SHM itu adalah sertifikat hak milik itu sih. Ya, ternyata di sini ada SHM. Saya tanya sama Ustadz Husnul Rohim, apa SHM? Ayo kita kerjasama dengan SHM. Loh, kok SHM dikerjasamakan bagaimana? Ini berarti kerjasamanya ke bank, karena saya mikirnya SHM itu sertifikat hak milik. Ternyata di sini saya baca, oh, Sekolah Herbalis Muslim gitu. Nah, ini pengetahuan saya yang baru saya dapat malam hari ini, dan kebetulan barusan saja kita melakukan MOU dengan Direktur LPKSAM yang berpusat di Kota Mojokerto. Alhamdulillah, kesempatan ini kita manfaatkan untuk berbincang-bincang dengan ini di sebelah saya, Ketum JRA, yang insya Allah tidak asing lagi, karena beliaunya bukan orang asing, karena pribumi Indonesia yang rumahnya itu di Nganjuk kan itu. Nah, kemudian di sebelahnya lagi yaitu Ustadz Abu Bakar Siddiq. Ini merupakan Direktur atau Ketua LPKSAM Pusat dan Direktur Klinik Sabiluna Center. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah ujung kanan sana, yaitu Ustadz Abdurrahim SE. Beliaunya adalah Direktur Produksi dan Marketing MHN Mitra Herbal Nasional Nusantara. Ya. Baik, para pemirsa JRA Official, langsung saja untuk kita wawancarai, tapi saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ini. Perlu kita maklumi bersama, alhamdulillah, tadi saya singgung barusan saja beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan perjanjian kerjasama untuk program sertifikasi penyehat, yaitu antara Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Sekolah Herbalis Muslim atau LPKSAM dengan Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Alhamdulillah, mohon doa restunya, mudah-mudahan kerjasama ini bermanfaat dan barokah
bagi kita semua, khususnya para suker NU, yaitu praktisi JRA se-Nusantara, bahkan juga yang di luar negeri. Dan ini merupakan salah satu program divisi hukum menggandeng dengan divisi Tibun Nabawi. Akhirnya alhamdulillah, insya Allah kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, Ustadz Husnul Rohim sebagai divisi Tibun Nabawi ini mengajak saya untuk bekerja sama dengan pihak SHM. Nah, sekali lagi itu saya nggak nyambung apa SHM. Ternyata ini Sekolah Herbalis Muslim, alhamdulillah baru terwujud malam hari ini, tepatnya hari Rabu malam Kamis. Nah, itu Husnul punya videonya itu, Rabu malam Kamis itu ya. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang jelas ini adalah ketum kita bersama Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja adalah Gus Abdul Wahab. Insya Allah nggak usah saya kenalkan, jenengan semua sudah kenal. Kalau nggak kenal dengan ketum Yayasan JRA kebacut keterlaluan. Ya, nanti ini terlalu ini namanya. Jadi nggak akan dapat sertifikasi dari JRA kalau nggak kenal dengan ketumnya ini. Kemudian yang tengah ini yaitu Ustadz Abu Bakar SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, ini beliaunya sebagai Ketua LPK SHM Pusat dan Direktur Klinik Sabiluna Center. Beliau juga sebagai Ketua Tim Riset Islamic Medicine, kemudian aktivis penyehat tradisional, serta Ketua Asosiasi Akupresur Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Ustaz Abu Bakar sedikit luar biasa, karena beliaunya biasa di luar. Karena harus memberikan pelatihan-pelatihan di beberapa daerah. Insya Allah ini sudah melalang buana beliaunya. Dengan alamat di Sumber Tebu, Bangsal, Mojokerto. Nah, ini mungkin yang mau kontak-kontak dengan Ustadz Abu Bakar, monggo dicatat aja nomor HP-nya 0857 3021 3736. Nah, kalau mau chat secara pribadi, monggo FB beliau adalah Abu Bakar SHM. Berikutnya saya perkenalan juga yang paling ujung sebelah kanan saya sana, yaitu Ustadz Abdul Rohim SE. Nah, beliau sebagai Direktur Produksi dan Marketing MHN di Pasuruan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliaunya tadi sebenarnya sedikit mengalami proses pemulihan. Nah, ini herbalis harus tetap sehat, dan alhamdulillah beliaunya segar bugar. Nah, alamat beliau di Pugeran, Gondang, Mojokerto. Yang mau kontak-kontak dengan beliau, monggo dicatat nomor HP-nya 085 815 392 123 dengan Facebook-nya yaitu Abdul Rohim. Baik, untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kami berikan waktu yang pertama kepada Gus Ketum Yayasan JRA. Monggo Gus Abdul Wahab untuk menyampaikan hal-hal terkait yang tadi saya singgung, MOU dengan pihak SHM ini, apa yang menjadi motivasi daripada Yayasan JRA ini kemudian harus menggandeng dengan SHM. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tsumma udhulu shalah wa azka taslimi ala khairil wara habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilaihi bi iznihi wa sirajan munira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada segenap kawan-kawan dari Jamiah Ruqyah Aswaja Suweker
Peruqyah Roqi, Ruqat dan Roqiyat Jamiah Ruqyah Aswaja, serta segenap subscriber dari JRA Official di 8 penjuru mata angin. Alhamdulillah, iktifaan waktu soron saja sebenarnya sudah lama, hampir 1 tahun kemarin. Sebelumnya saya sudah memimpikan untuk bisa bertemu dengan keluarga besar SHM ini, Ustadz Abu Bakar. Nah, kebetulan ada beberapa motivasi yang membuat saya berkeinginan untuk bertemu dengan keluarga besar SHM, dan ini sudah saya sampaikan di beberapa PB, di Bali, di kawan-kawan di Sumatera, sebagian sudah saya sampaikan bahwa kita ada wacana mempertemukan JRA dengan SHM. Kenapa ini penting? Saya pikir kelemahan utama praktisi kita seweker JRA ini adalah bila sudah bertemu dengan pasien-pasien yang terganggu secara medis. Kita punya teori penyakit itu ada medis, ada psikis, mistis. Ini yang jadi ketika psikis dan mistis, oke, kita mungkin masih bisa melayani. Tapi ketika sudah bertemu dengan masalah medis, kawan-kawan ini sedikit kebanyakan dari kita masih kebingungan. Maka kita perlu menggandeng pihak-pihak yang bisa mengenalkan JRA dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya medis ini. Selain ya, kalau kita berobat dengan obat-obat dokter, obat generik dan sejenisnya, kan kita sudah nggak perlu pihak lain, cukup ke dokter, selesai urusan. Tapi kalau kita sudah bicara dengan herbal, maka mau tidak mau kita harus bertemu dengan ahlinya, dan ini insya Allah kita akan bertemu dengan ahli-ahlinya. Mungkin dari kawan-kawan di segala penjuru mata angin bisa melihat di sini begitu lengkapnya herbal-herbal yang disediakan oleh yang sudah dipelajari, yang sudah disiapkan mungkin kedepannya untuk diolah menjadi alat kita dari SHM ini. Selain herbal, SHM ini juga mempunyai, nanti akan disampaikan Ustadz Abu Bakar, mempunyai banyak pola-pola terapi yang meskipun kita gerakan di dunia ruqyah, tapi tidak ada salahnya kita mengenal terapi-terapi yang lain. Ini alasan pertama tadi. Alasan kedua, kawan-kawan JRA ini terlalu cepat besar. Kita ini dewasa sebelum saatnya, Ustaz. Sehingga ketika kita sudah melatih ruqyah di sana sini yang dibimbing langsung oleh mujiz kita Gus Alama Alauddin Siddiqi MPDI itu, ternyata di luar perkiraan kita. Hampir 4 tahun, mendekati 4 tahun setengah kita berjalan ini, dengan asumsi buku yang tercetak kita sudah hampir 50.000 praktisi yang ikut pelatihan. Tapi dari sekian, baru beberapa gelintir praktisi yang sudah punya legal formal berkaitan dengan peraturan pemerintahan, misalnya STPT, baru beberapa praktisi. Dan kawan-kawan belum mengenal sama sekali nampaknya tentang surat rekomendasi yang berkaitan dengan ruqyah itu bagaimana. Maka mau tidak mau kita harus melalui jalur yang sudah tahu jalannya biar lancar. Sama dengan media center kita itu, Ustadz Ja'far itu sampai sekarang belum nikah-nikah karena belum ketemu jalurnya. Jadi kita ingin menggandeng SHM dan sekaligus nanti menggandeng Mitra Herbalis Nusantara, Mitra Herbalis Nusantara atau MHN untuk menambah herbal-herbal yang sudah ada di JRA. Jadi nanti bagaimana biar kawan-kawan bisa meruqyah dengan lebih holistis ya, lebih menyeluruh, lebih kuat daya pengaruh dari ruqyahnya, selain dari pola stimulasi dirangsang dengan diruqyah, kemudian pola nutrisinya juga harus ada, selain itu harus ada doa yang lewat dari ruqyahnya ini. Jadi ini nanti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Bakar dan Ustadz Agus Salim, Gus Abdurrahim, Gus Salim. Alhamdulillah, ini yang menjadi motif saya. Lebih-lebih kawan-kawan kalau mengurus STPT di luar mungkin ada kisaran 1 juta sampai 1,5 juta ya Ustadznya. STPT kalau di Lampung kita dimintai sekitar 1,5 juta itu Ustadz, informasi yang kami terima. Nah, kalau nanti kita sudah ada rekomendasi dari MHN sebagai lembaga pelatihan dan keterampilan ya. Lembaga pelatihan dan keterampilan ini, rekomendasi kita itu nanti sudah legal, sehingga kita tidak mempunyai STPT pun sudah bisa jalan secara aturan pemerintahan. Nah, ini yang perlu kita
kenalkan kepada kawan-kawan. Dan ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada beliau yang sedang sibuk dengan HP-nya ini. Iya, terima kasih Gus Ketum. Nah, ini ada beberapa catatan motivasi daripada JRA. Kenapa kemudian harus menggandeng dari SHM ini untuk bisa bekerja sama, karena kebutuhan yaitu pemenuhan herbal. Iya, pemenuhan herbal, sehingga harus bekerja sama dengan herbalis. Nah, kebetulan ini alhamdulillah Abu Bakar Siddiq ini sebagai herbalis, bahkan akhirnya kemudian mendirikan sekolah herbalis muslim. Kemudian alasan yang kedua tentang legal formal, praktisi ketika setelah mengikuti pelatihan praktisi kemudian diberikan bekal melalui JRA, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, ada pelatihan bekam, ya, bekam toto gura, nah, bektogur kan itu. Nah, kemudian akhirnya kita perlu legal formalnya. Beberapa praktisi kita, kawan-kawan praktisi di lapangan itu pernah bahasa wadul, bukan wadul ya, mengeluh ya, sambat. Jadi ada petugas kalau nggak salah dari Satpol PP itu, karena terkait dengan legal formal, sama ini punya surat resmi, ada izinnya enggak, buka bekam dan sebagainya, ternyata enggak. Sudah kebetulan masih kenal Firdaus Pak Bolo Dewa kan gitu. Nah, ini alhamdulillah Bolo Dewa. Nah, ternyata ada sambutan yang baik, ada MOU ini. Karena apa? Ya, bahasanya kita ini kan di Indonesia ini, tadi sempat ngomong-ngomong Ustaz Abu Bakar ini, karena hidup di Indonesia ini kan negara kita negara hukum kan itu, sehingga harus segala sesuatunya itu mengacu pada aturan hukum yang ada gitu. Terkait dengan ini kita karena usaha daripada JRA ini ketika merupiah ini dalam rangka untuk menuju masyarakat ini menjadi sehat kan gitu ya. Nah, kita terkait dengan undang-undang kesehatan ya, kalau nggak salah itu undang-undang nomor 36 tahun 2009 undang-undang kesehatan. Tenang enggak ya? Iya, bisa begitu Ustaz ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada istilah hukumnya itu leg spesialis derajat leg generalis. Nah, jadi ketika ada aturan yang khusus itu menyampingkan aturan yang umum gitu. Nah, aturan khususnya undang-undang kesehatan ini, di dalam undang-undang kesehatan itu ada juga yang namanya menerjemahkan, ada penyihat tradisional. Akhirnya keluarlah PP nomor 103 tahun 2014 kalau nggak salah begitu. Iki sinau nih entas itu mah gara-gara sama jadi MC ini yo ini. Nah, ini insya Allah Ustaz Abu Bakar Siddiq ini insya Allah lebih memahami hal tersebut. Jadi tadi pas di MUU diterangkan ada beberapa undang-undang terkait, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan, ada sekitar 8 undang-undang yang kaitannya dengan penyihat tradisional ini. Nah, beliaunya juga tadi saya sampaikan profil beliau sebagai ketua tim riset, bukan aktivis penyihat tradisional. Nah, ini jadi kita sudah tepat MOU dengan SHM ini, dengan LPK SHM dalam rangka begini, yang keinginan dari Gus Ketum tadi tentang legal formal ini. Nah, insya Allah ini MOU dengan SHM ini terkait dengan program sertifikasi penyihat. Bagaimana kemudian praktisi-praktisi JRA se-Nusantara, bahkan sedunia kan itu, karena internasional, ini bisa mempunyai legal formal atau mempunyai SIM ketika dia melakukan praktek
sendiri, bikin klinik sendiri di rumahnya. Apalagi sekarang Ustaz, di JRA ini ada program namanya RAC, yaitu Ruqyah Aswaja Center. Ruqyah Aswaja Center di beberapa kabupaten provinsi ini sudah terbentuk. Nah, ini kalau nanti ada legal formalnya, ya kerjasama, untungnya ini kita kerjasama dengan SHM ini dalam rangka ke sana untuk bisa mendapatkan sertifikat yang bukan sertifikat yang halal, tapi sertifikat yang resmi. Kemudian kita sudah tidak ada persoalan lagi ketika kita membuka praktek klinik di masing-masing praktisi. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana sepak terjang profil daripada LPK SHM ini yang dikomandani sebagai direkturnya, yaitu beliaunya Ustadz Abu Bakar Siddiq, untuk bisa menyampaikan biar diketahui oleh semua praktisi JRA. Ini yakin apa enggak kita MUU ini? Mbak Telin sudah ditandatangani oleh Gus Ketum sama ini. Nah, ini buktinya ada tanganan MUU. Nah, ini artinya ini sudah ditandatangani. Nah, biar lebih mantap lagi bagaimana profil tentang LPK SHM ini akan dikupas tuntas oleh Ustadz Abu Bakar Siddiq. Monggo Ustadz, dipersilakan. Terima kasih jazakumullah. Mohon izin Pak Ketua, mohon izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembukaan ikut beliau Ketua Umum kita. Alhamdulillah, langsung saja kawan-kawan, saya menyapa kawan-kawan juga semuanya, para praktisi penyiar tradisional, para calon-calon tabib, para yang sudah menjadi master tabib, yang sudah senior, bagi para terapis, herbalis, dan seluruh yang berkutat, yang bergelut di bidang penyiar tradisional. Alhamdulillah, terkait kegiatan-kegiatan mungkin insya Allah nanti akan kami sampaikan tentang fenomena dulu nih, sebelum nanti kita bahas bahwa di Indonesia ini sekarang ini fenomena kesehatan tradisional sedang ramai-ramainya, sedang digiat-giatkan, sedang banyak penggiat layanan-layanan yang berbasis tradisional. Yang kedua yaitu tentang fenomena yang sekarang muncul, bagaimana pandemi ini sehingga banyak orang memilih jalan-jalan kesehatan dengan cara yang paling sederhana sekali. Salah satunya yaitu pengobatan-pengobatan yang berbasis ilahiyah, dalam hal ini adalah ruqyah. Maka kami atas nama LPK SHM akan sedikit menyampaikan bagaimana skema ini. Memang kita hari ini warga Indonesia tentunya harus paham dan harus tahu apa mekanisme yang menjadi itikad kita, menjadi konsekuensi kita selaku para penyiar tradisional atau para pengobat tradisional. Tentunya yang paling awal yaitu bagaimana kita menyiapkan kompetensi SDM. Kenapa? Karena bagaimanapun kemampuan kita, bagaimanapun ilmu yang akan kita dapatkan, kita praktekkan dan kita sampaikan kepada pasien, klien atau siapapun, itu tolak ukurnya adalah bukan tolak ukur dari keilmuan empiris saja, tetapi tolak ukurnya itu dari informasi atau dari tanda sertifikat, yaitu sertifikat kompetensi atau sertifikat LPK. Sehingga maka hari ini kami dari keluarga besar LPK Sekolah Herbalis Muslim Corporate itu berinisiatif untuk sama-sama bergerak, sama-sama saling mendampingi, sama-sama untuk menjadi bagian solusi di Indonesia saat ini, yaitu kesehatan tradisional. Maka para penyiar-penyiar tradisional, maka kawan-kawan yang di dalam keluarga besar Jam'iyah Ruqyah Aswaja Indonesia ini sangat perlu adanya keilmuan, tapi juga perlu adanya sertifikat yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi tertentu, sehingga endingnya nanti tolak ukurnya yaitu bagaimana kawan-kawan praktek sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan undang-undang yang telah ada, seperti undang-undang dari Dinas Tenaga Kerja, undang-undang dari Kemenaker, undang-undang dari Kemenpar, bahkan juga undang-undang dari Dinas Kesehatan sebagai layanan kesehatan tradisional. Maka saya menyambut bahagia, saya menyambut dengan apresiasi besar
bahwa keluarga kami, keluarga kita dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini bekerja sama dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sekolah Muslim dengan dalam rangka apa? Yang pertama yaitu agar seluruh keluarga besar JRA itu punya kompetensi dan punya standarisasi di bidang layanan. Yang kedua, kawan-kawan semuanya harus menjadi excellent service. Apa itu excellent service? Orang-orang yang memang didesain bisa menjadi pelayan-pelayan yang excellent, yang sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, menjadi bagian program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya kesehatan tradisional. Dan yang keempat, bagaimana program kerjasama kita sehingga kita bisa mengurangi taraf pengangguran yang ada di Indonesia. Karena hari ini pandemi yang belum selesai ini kita lihat mungkin bisa ribuan atau mungkin bisa jutaan orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja, orang yang sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas karena memang pandemi, banyak yang dipecat, banyak yang di-resign-kan. Maka kami akan hadir, SHM akan hadir, dan JRA akan hadir untuk menjadi bagian solusi-solusi itu. Siap. Dengan lewat apa? Pelatihan-pelatihan yang nanti akan kita adakan. Itu dengan pelatihan yang kita adakan semuanya yang nanti akan berpilar 3 hal. Maka di JRA dan SHM pun harus punya 3 pilar. Apa pilar yang pertama? Kita harus punya pilar yang namanya kelembagaan. Insya Allah JRA dan SHM ini sama, satu tubuh, satu visi, satu misi, satu hujah, satu manhaj yang sama, yaitu bagaimana pilar kelembagaan ini benar-benar kuat sehingga alumni daripada JRA nantinya itu punya standarisasi di bidang pelayanan. Yang kedua yaitu keilmuan yang nanti akan diberikan. Di samping keilmuan yang begitu luar biasa dari sisi ilahiyah, tapi juga harus ada keilmuan dari sisi ilmiah. Makanya kita akan hadirkan ilmu-ilmu yang nanti standar dari JRA sama SHM nanti. Yang ketiga yaitu dari pilar instruktur. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah kerjasama dengan baik atas izin Allah dan atas mengharap ridha Allah. Semoga nanti proses dari pelajaran-pelajaran yang nanti akan kita dapatkan dari instruktur-instruktur yang sudah punya kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Harapan kita semuanya keluarga besar JRA sama SHM itu punya konsekuensi sebagai ahli, juga sebagai ahli di bidang keilmuan tertentu yang sudah kompetensinya unggul. Maka kami akan berkomitmen terus untuk mendampingi program ini di bawah naungan JRA juga SHM, sehingga nanti kawan-kawan semuanya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu bisa menikmati ilmu-ilmu yang besar, yang sudah kompetensi, yang sudah terstandarisasi, sehingga sertifikat yang didapatkan pun juga nanti bisa dibuat pegangan dalam rangka praktek ruqyah. Itu yang penting, sehingga nanti praktek ruqyah itu bisa kuat, bisa elegan, bisa sukses ketika 3 pilar ini dapat. Praktisinya dapat, keilmuannya, legalitasnya dapat, keilmuannya, dan skema standar dari persiapannya dapat. Makanya kalau kita bicara tentang layanan, mohon maaf, mungkin kawan-kawan semuanya yang pakar-pakar yang sudah lama lebih jauh dari saya keilmuannya, sesungguhnya orang sehat itu lewat 5 hal ini. Bagaimana kalau kita ingin menyehatkan seseorang itu harus melewati 5 hal ini. Yang pertama, sehat jasmaninya. Berikanlah berikanlah layanan terapi-terapi dari sifat jasmania. Yang kedua yaitu sehat secara psikologi atau kejiwaan. Kadang orang sakit itu bukan jasmani tapi jiwanya yang sakit. Yang ketiga yaitu sehat dari sisi budaya atau dari sisi kultural. Kadang orang sakit itu karena mungkin tidak seimbang antara budaya lingkungannya yang bertentangan, itu bisa. Yang keempat yaitu sehat dari sisi spiritualnya. Alhamdulillah JRA sangat kompeten sekali di bidang spiritual healingnya. Maka alhamdulillah insya Allah akan diperkuat dengan kekuatan standarisasi daripada SHM sebagai naungan pijakan hukum untuk layanan itu. Dan yang kelima yaitu bagaimana sehat secara nutrisi. Alhamdulillah juga di SHM juga kita bergandengan dengan perusahaan PT Mitra Herbal Nusantara, sehingga nanti beliau akan menyampaikan bagaimana schedule itu, sehingga kita sudah punya semuanya. Maka JRA itu adalah salah satu dan satu-satunya peluang untuk kita bisa sukses selamanya, berkah selamanya dalam rangka memberikan layanan-layanan yang bersifat 5 unsur ini: jasmani, ruhani, secara budaya, kultural, secara spiritual, dan secara nutrisi. Alhamdulillah. Sekali lagi terakhir sebelum saya tutup,
bahwa JRA ini bagian daripada tubuh SHM dan SHM juga bagian daripada tubuh JRA, sehingga kita akan memperkuat semua lini-lini kita, keluarga besar JRA juga, keluarga SHM juga, sehingga nanti menjadi bagian solusi khususnya di bidang layanan kesehatan yang sekarang sedang diburu oleh masyarakat, bagaimana sehat jasmani dengan tradisional, sehat ruhani dengan tradisional, dan sehat secara totalitas memakai ilmu-ilmu yang nanti akan kita hadirkan untuk kawan-kawan, untuk antum semuanya. Semoga sedikit informasi ini menjadi kekuatan kita, semangat kita terus berjuang, tetap belajar, dan jangan lupa teruskan pelajarannya, dan jangan lupa mengikuti program sertifikasi karena itu paling penting, termasuk nanti digunakan surat rekomendasi untuk kita buka praktek, sehingga nanti ke depan JRA pun akan punya pilar-pilar payung hukum untuk memberikan layanan-layanan secara ilmiah, secara alamiah, juga secara ilahiyah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Intinya alhamdulillah saya juga sangat bersyukur bisa silaturahim. Alhamdulillah sudah bisa bersetubuh. Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa ini. Kita kasih aplaus ini. Luar biasa ini, ternyata kita nggak salah kamar gitu ketika membuat MOU antara JRA dan satu tubuh, maka JRA bersetubuh. Jadi JRA dengan SHM ini kayaknya satu tubuh ya, bersetubuh ya, satu tubuh. Satu tubuh sehingga bersetubuh gitu. Karena tadi sudah disampaikan kayaknya sama dari apa itu JRA dan SHM ini sama-sama aswajannya gitu. Bukan azwajar Gus ya. Aswajar. Ya. Jangan buat saya pengen. Ya, alhamdulillah ini catatan kita bahwasanya kenapa kemudian JRA ini harus menjalin hubungan intim dengan SHM ini, karena tadi kebutuhan daripada JRA ini ada legalitas formal ketika sebagai termasuk kategori penyiar tradisional gitu. Ya, karena beberapa kawan-kawan di PWPW sempat kita di grup itu Gus ya. PWPW itu kan ada gimana ini kok dari pusat ada tindakan dan sebagainya. Di bawah ini kaitannya dengan hukum ini. Benar memang, jadi di PP 103 2014 itu ada ketika melanggar itu ada ancaman hukuman 1 tahun kurungan itu. 1 tahun dikurung, bagaimana? Kalau ayam dikurung enak, anggur. Nah ini orang dikurung ini bagaimana? Nah, kan nggak asik kan ya? Jenengan yang melepaskan. Nah ini alhamdulillah saya juga mikir waktu itu. Iki opo carane ya. Nah, ini termasuk apa tadi yang dikatakan STPT ya. Nah, ada sertifikat lah kita ini MOU-nya terkait dengan program sertifikasi penyiar, sehingga harapan nanti kita kerjasama dengan pihak SHM ini, para praktisi yang mengikuti pelatihan praktisi, kemudian ada pengembangan keilmuan termasuk herbalis. Nah, ini nanti kita bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini termasuk nanti setelah sertifikat kalau dia sudah mumpuni kan gitu ya, sudah punya keterampilan khusus tentang herbalis ini khususnya, maka nanti akan diberikan surat rekomendasi. Kenapa harus kita menggandeng dengan LPK SHM? Ya memang yang jalannya. Bukan yang berwenang kan gitu ya. Bahasanya ini diperbolehkan menurut undang-undang itu ya LPK ini. Nah, jadi LPK ini tadi sempat disampaikan pada saat mau MOU, ada LPK perusahaan, ada LPK apa Gus? Dari pemerintah. Dari pemerintahan, seperti basisnya itu PLK. Nah ini ada LPKS swasta, LPKS. Nah ini SHM ini termasuk LPKS. Jadi LPK swasta yang ini kemudian bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, jadi jenengan cukup di JRA, kemudian Gus Ketum yang MOU dengan SHM, selesai sudah nanti tinggal mengikuti pelatihan. Tidak perlu cari sertifikat STPT di mana-mana. Tidak perlu cari STPT di mana, kemarin kan tidak terjawab kan gitu. Ini kita mau lari kemana? Yaitu akhirnya dari solusinya nanti ketemu solusinya. Ini alhamdulillah
Allah memberikan jalan keluar kepada kita, ya termasuk kita melakukan tanda tangan MOU ini. Jadi itu kawan-kawan JRA official ya, para subscriber ya, ini perlu ditingkatkan subscribernya ini. Saudara ini sudah Gus Ketum ini jauh-jauh meninggalkan anak istri untuk kepentingan kita semua praktisi JRA, begitu ya? Iya. Baiklah para pemirsa JRA official, tidak kalah pentingnya tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Abu Bakar bahwasanya dalam hal kita melayani sebuah kesehatan ini termasuk ada sehat jasmani, sehat rohani. Nah, ini ingat saya minsana in kumpurisano. Di dalam tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat pula itu, supaya lebih sehat lagi maka harus dikasih nutrisi. Nah, kebetulan di sebelah sana sendiri yaitu Ustadz Abdul Rahim, beliau sebagai Direktur Mitra Herbalis Nusantara. Ya, monggo dipersilakan Ustadz Abdul Rahim untuk memberikan motivasi termasuk profil daripada MHN. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur LPKS SSM Pusat Gus Abu Bakar, kami hormati Ketua Umum JRA Gus Wahab, dan Ustadz Imam selaku MC. Langsung saja kami mewakili dari PT MHN Mitra Herbalis Nusantara menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada JRA yang sudah memberikan kontribusi dan MOU yang sudah disampaikan pada kesempatan tadi sama SAM. Perlu penjenengan ketahui semuanya bahwasanya kami memproduksi nutrisi herbal yang bersifat secara ilmiah, ilahiyah dan juga alamiah. Ilmiah di sini yaitu terkait masalah penelitian yang dilakukan oleh para profesor-profesor kita menyangkut masalah produksi herbal yang insya Allah aman, halal juga. Itu yang ilmiah. Sedangkan yang secara ilahiyah, dalam proses pembuatan nutrisi herbal yang kami miliki itu tidak jauh beda dengan JRA. Ada suhunya ya. Alhamdulillah. Ada suhunya, ada doanya, doa khusus yang disampaikan dan dipanjatkan oleh para yatim dan juga sebagian para santri kami yang ada di kawasan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah sifatnya ilmiah. Kenapa ilmiah? Alamiah. Alamiah. Gimana? Alamiah. Ini adalah produksi atau nutrisi herbal itu benar-benar herbal. Tidak ada PKO atau bahan kimia obat. Jadi alamiah benar-benar produksi tanamannya itu dari alam, dari Indonesia ya. Di situ ada kencur, ada jahe dan sifatnya itu sunnah. Alhamdulillah apabila nanti JRA berkontribusi kepada perusahaan kami PT Herbalis Nusantara akan sangat berterima kasih dan akan mensupport kegiatan-kegiatan JRA, walaupun JRA juga ada produk yang setara, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin akan memberikan kontribusi yang full kepada JRA. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita harus bersinergi secara berkesinambungan karena pada dasarnya adalah kita untuk menyiapkan umat, ya, khususnya dari kawan-kawan nadirin dan juga teman-teman Islam yang lainnya. Itu harapan kami. Memang pada dasarnya produktivitas di MHN ini baru, artinya belum sampai 1 tahun, tapi pemesannya alhamdulillah cukup banyak, khususnya dari alumni-alumni para SHM, baik yang ada di Palembang, di Sulawesi, di Jambi dan lain sebagainya. Harapan saya nanti ke depan JRA ini juga seperti itu dan semuanya bisa bergabung untuk di tubuhnya PT MHN Mitra Herbalis Nusantara
karena kami akan siap mensupport berbagai macam kebutuhan-kebutuhan obat yang akan diberikan kepada MAN ke JRA. Tentunya mulai bayi sampai manula. Tentunya semua konsepnya, baik bayi, manula, dewasa semuanya. Adapun nutrisi herbal itu insya Allah sangat aman. Amannya kenapa? Berbagai macam statement itu sudah masuk kepada kami terkait masalah produk yang ada di PT MAN. Itu harapan saya. Alhamdulillah terkait semuanya barang-barang produknya sudah menjadi tolak ukur, apalagi karena ini situasi masih COVID, mereka juga memproduksi atau memakai produksi dari kami PT MAN. Di sana juga berbagai macam, baik itu untuk NutriBrand, yaitu untuk nutrisi otak, yang mana ini sangat berkompetisi pada orang-orang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Ini juga menjadi wacana dan menjadi solusi yang terbaik bagi nutrisi mereka. Dan itu ABK. Belum lagi nutrisi-nutrisi yang lain untuk yang orang-orang kena gangguan jiwa atau stroke. Alhamdulillah semua bisa teratasi lantaran memakai produk PT MAN. Itu mungkin itu saja dari kami terkait masalah nutrisi herbal yang diproduksi oleh PT Herbalis Nusantara, PT MAN. Harapan saya mudah-mudahan nanti terjalin yang sangat baik. Amin. Antara JRA, SAM maupun PT MAN atau Mitra Herbalis Nusantara dari Pasuruan, Jawa Timur. Mungkin itu saja dari saya selaku Direktur Produksi dan juga Direktur Marketing dari PT MAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, kita kasih aplaus. Ini kita nggak rugi ya, meskipun malam hari ini saya ini balik di kontak sama istri saya, Pak, nggak pulang-pulang, katanya MUU dok nggak mulai-mulai. Ternyata ada siaran khusus ini tambahan saya dari Gus Nur ini, belum selesai saya bilang itu MUU-nya masih ruwet tuh. Ya ini alhamdulillah kita nggak rugi, artinya jauh-jauh tadi Ustaz Husnul Rohim dari Jember langsung mampir ke saya, ke rumah saya diculik. Tadi kalau saya nggak diculik nggak sampai di sini. Jadi saya memang harus diculik. Ya, kemudian dari Nganjuk, dari Sidoarjo, Gus Nur beserta tim MC ini, ya kalau nggak ada tim MC nggak bisa siaran ini. Langsung ini perlu ada pendalaman, nggak usah, cukup ya? Cukup ya. Jadi informasi, alhamdulillah ini untuk dari Ustaz Abdul Rohim, nutrisi herbal yang diproduksi oleh beliau cukup lengkap sekali, jadi ilmiah, ilahiyah, dan alamiah. Pasti. Jadi kita klub MUI pada malam hari ini. Nah itu kawan-kawan pemirsa JRA Official, para suwuker se-Nusantara dari Jamiah Ruqyah Aswaja. Sudah jelas kita melangkah ke depan lebih maju dan memperhatikan ini. Gus Wahab ini sangat-sangat antusias untuk memperhatikan umatnya, umat suwuker maksudnya. Nah ini akhirnya terjadi MUU. Sebagai closing ceremony perlu disampaikan lebih tegas lagi dari Ustadz Abu Bakar terkait nanti ini proses pelatihannya ini nanti bagaimana, kapan kira-kira sudah bisa ready kita mulai, terus dari praktisi-praktisi JRA ini nantinya agar segera mendapatkan legal formal ini. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih. Terkhusus untuk kawan-kawan keluarga besar daripada JRA Jamiah Ruqyah Aswaja, saya menyampaikan beberapa saja, dua hal saja. Yang pertama, lanjutkan untuk terus mengikuti keilmuan yang ada di JRA. Apapun program-program yang nanti akan diberikan, apapun schedule yang akan diberikan, ikuti saja. Maka saya ajak untuk kawan-kawan, ayo segera menikmati keilmuan-keilmuan baru, menikmati keilmuan up to date, menikmati keilmuan yang nanti akan dihadirkan oleh JRA. Nah, insya Allah akan kami dampingi. Yang kedua, nggak usah ragu. Kenapa? Karena nanti instruktur yang akan mengisi pelatihan-pelatihan di JRA itu instruktur yang sudah punya SK.
yang sudah punya kompetensi di bidangnya masing-masing sehingga menyamankan kita selaku peserta dan selaku keluarga besar dari JRA. Yang ketiga, terus ikuti secara optimal jenjang-jenjang berikutnya sampai nanti kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya bisa mempunyai sertifikat, salah satunya yaitu sertifikat berbasis kompetensi, yaitu sertifikat dari BNSW, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang nanti akan dinaungi langsung dari LPK Sekolah Herbalis Muslim Corporate. Maka semangat ini harus membara, semangat harus berjalan, dan harus sampaikan ke kawan-kawan, hadirkan kawan-kawan semuanya, ajak kawan-kawan saudara kita handai tolan untuk gabung di JRA dengan skema yang terbaru, ilmu yang terbaru, dan keilmuan yang terbaru, dan untuk meyakinkan bahwa ini sukses lebih cepat, sukses lebih dini, dan sukses untuk segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ini menambah semangat kita di dalam ber-JRA, semangat ber-JRA, karena nantinya ini yang pertanyaan-pertanyaan selama ini, gimana ini supaya kita bisa praktek dan tidak terkendala di lapangan terkait dengan masalah izin dan sebagainya. Alhamdulillah sudah terjawab, tinggal kita laksanakan. Tunggu tanggal mainnya, para suwoker se-Nusantara dan sedunia. Kita akan segera bergerak pulang ke rumahnya masing-masing selain maksudnya, tapi tunggu kita bergerak di dalam, nanti bisa berkolaborasi dengan SAM untuk mendapatkan sertifikat sebagai penyehat tradisional yang di dalamnya sebagai ruqyah, kemudian juga herbal. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Kus Ketum, pada Ustadz Abu Bakar, pada Ustadz Abdul Rahim yang sudah meluangkan waktunya, dan termasuk kita diberikan kesempatan sawan silaturahim di rumah SAM, Sekolah Herbalis Muslim, bukan sertifikat hak milik. Jadi ini kita sudah nyampe di sini. Beberapa ini background adalah tumbuhan toga, tanaman obat keluarga. Alhamdulillah. Baik, kiranya kita cukupkan wawancara kita pada malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya para suwoker se-Nusantara. Saya Imam Bukhari pakai Esa bisa diartikan suka humor, jadi senengani guyon. Mohon maaf, sebagai divisi hukum dan advokasi di JRA, kurang lebihnya di dalam mengatur acara bincang-bincang santai ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.